Dari keluarga kerajaan ke Redbird, Patrick Halvorsen bakal gabung Milan. Patrick Halvorsen yang pernah bekerja di keluarga kerajaan Inggris dikabarkan bakal bergabung manajemen AC Milan setelah Redbird Capital merampungkan akuisisi klub. Tuttosport menuliskan bahwa Halvorsen akan menjadi bagian dari era baru di Rossoneri di bawah kepemilikan Redbird, dan ia merupakan sosok yang memiliki latar belakang menarik di berbagai sektor kehidupan publik, olahraga, dan hubungan masyarakat berbeda. Pria Inggris tersebut memulai karirnya sebagai seorang jurnalis ekonomi yang bekerja untuk Financial Times dari 1988 hingga 2000 dan kemudian menjadi reporter olahraga. Dari tahun 2000, ia lalu menjadi direktur komunikasi Manchester United dan kemudian sejak 2004, ia diangkat menjadi kepala komunikasi keluarga kerajaan Inggris dan khususnya Pangeran Charles. Pada tahun 2014, pria 59 tahun tersebut hijrah ke Middleton Partners LLP dan kini mengelola urusan komunikasi Redbird Capital di Inggris. Karena itulah cukup logis mengasumsikan ia akan menjabat peran yang sama di Departemen Hubungan Masyarakat dan Komunikasi lain Il Diavolo. Namun pasti perlu dilihat apakah ia akan menggantikan siapa. Dengan klub yang sudah berpindah tangan dari Elliott Management ke Redbird Capital, Milan pun siap menyambut era baru. Meski besar kemungkinan sang pemilik baru akan mempertahankan susunan manajemen, terutama di area olahraga, kedatangan Halvorsen tentunya bakal menjadi tambang kekuatan menarik bagi raksasa Serie A tersebut pada level perusahaan. Musim depan gelar juara Serie A akan ditentukan melalui babak play-off. Setelah perburuan Scudetto musim ini berakhir, Liga Serie A menyarankan untuk menetapkan gelar dengan play-off daripada rekor head-to-head. AC Milan dinobatkan sebagai juara Italia musim ini setelah finish unggul 2 poin dari Inter berkat kemenangan tandang 3-0 atas Sassuolo. Namun, hasil imbang melawan Sassuolo sudah cukup untuk gelar juara karena mereka memiliki rekor head-to-head yang lebih baik dengan rival mereka. Seandainya saja Milan dan Inter menyelesaikan laga dengan level poin yang sama, posisi mereka ditentukan oleh rekor head-to-head, kemudian selisih gol dalam head-to-head, selisih gol secara keseluruhan, dan akhirnya undian. Menurut La Gazzetta dello Sport, pertemuan Liga Serie A yang diadakan kemarin melihat adanya kemungkinan untuk mengubah aturan yang membuat final yang lebih menarik untuk kampanye musim berikutnya. Nantinya, jika dua tim peringkat teratas Serie A memiliki poin yang sama, maka Scudetto akan diberikan menggunakan pertandingan play-off 1 kali. Adapun pada sejarahnya, gelar Serie A pernah ditentukan melalui play-off hanya sekali, yaitu pada saat Bologna mengalahkan Inter 2-0 di lapangan netral pada tahun 1964. Saat ini sebagian besar Liga Eropa menggunakan selisih gol terlebih dahulu tanpa memperhitungkan rekor head-to-head untuk menentukan keunggulan sebuah tim atas pesaingnya. Lille makin ngelunjak, AC Milan putuskan tarik rem darurat untuk boyong Sven Botman. Raksasa Liga Italia AC Milan menarik rem darurat untuk mendaratkan karang tangguh Lille Sven Botman. Selidik punya selidik, keputusan Rossoneri tersebut dipicu sikap Lille yang kian melunjak dan terus menaikkan harga jual bek berusia 22 tahun tersebut. Rossoneri membidik Botman untuk menggantikan Alessio Romagnoli yang dirumorkan akan meninggalkan klub dengan status gratisan. Selain itu, Botman juga diplot untuk menambah kualitas lini belakang AC Milan. Diketahui saat ini Rossoneri tak bisa terus-menerus mengandalkan Semenker yang sudah memasuki usia senja dan kerap ditimpa cedera. Matteo Gabbia yang diproyeksikan untuk menjadi pelapis Kerr maupun Romagnoli masih belum menunjukkan penampilan terbaiknya. Itulah sebabnya AC Milan menginginkan Botman. Sayangnya, rumor tersebut terancam berakhir anti klimaks. Bagaimana tidak, Rossoneri dilaporkan menarik rem darurat lantaran Lille yang kian gelunjak. Isu AC Milan menarik rem darurat untuk memboyong Sven Botman diklaim oleh jurnalis Italia Manuele Biagini. Menurut Manuel Biagini,
ada perbedaan nasib negosiasi duel Lille Renato Sanchez dan Sven Botman yang sama-sama diinginkan Rossoneri. Renato Sanchez dikatakan kian dekat untuk berkostum tim merah hitam. Besar kemungkinan negosiasi akan ditutup di angka 18 hingga 20 juta euro. Berbeda dengan Renato Sanchez, untuk kasus Botman, ucap Manuel Bianchini, negosiasi antara Lille dan AC Milan berjalan rumit. Kabarnya, Lille ngelunjak dan terus menaikkan harga jual ex-Ajax Amsterdam tersebut. Gosipnya hal itu disebabkan lantaran Botman diinginkan banyak klub. Mulai dari Newcastle United hingga Manchester United, kedua pun berani perang harga dengan AC Milan untuk menggait Botman. Seolah ambil kesempatan, Lille lantas menaikkan harga jual Botman. Alhasil, kini Botman pun kian jauh dari genggaman Rossoneri. Laporan Manuel Bianchini diamini oleh Daniele Longo yang bocorkan jika sikap Lille bikin jengkel AC Milan. Milan sedikit kesal dengan Lille setelah tawaran terbaru dari Newcastle mencoba meminta uang tambahan, ujar Longo. Rossoneri bagaimanapun tetap teguh, sadar bahwa sang pemain telah memberikan janjinya kepada mereka. Saya pikir keputusan ada di tangan mereka. Wolfsburg naksir Ante Rebic, Milan pasang harga. Winger AC Milan Ante Rebic dikabarkan menarik minat klub Bundesliga Wolfsburg dengan pihak klub mulai memasang bandrol jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Sebagaimana dikemukakan oleh Ilmi Sagero, Wolfsburg telah mengarahkan radar mereka terhadap Rebic dan mereka pun ingin membawanya kembali ke Bundesliga saat ia menikmati kesuksesan besar bersama Eintracht Frankfurt. Sosok yang telah membuatnya merasakan sukses tersebut adalah pelatih Niko Kovac yang kini menjadi manajer baru klub Bundesliga tersebut. Pemain internasional Kroasia tersebut tak lagi dianggap sebagai sosok yang tak tergantikan di skuad Milan lantaran melejitnya penampilan Rafael Leao dan masalah cedera yang kerap menimpanya musim lalu. Karena pertimbangan tersebut, Paolo Maldini dan Ricky Massara sedang mempertimbangkan langkah untuk mengumpulkan tambahan dana dari penjualan winger 29 tahun tersebut. Akan tetapi, manajemen Rossoneri memasang harga antara 18 juta euro atau 278 miliar rupiah hingga 22 juta euro atau 340 miliar rupiah. Wolfsburg memang belum mengajukan tawaran, namun jika proposal datang sesuai dengan harapan mereka, maka sang pemain bakal diizinkan angkat kaki dari Milanello. Rebic sejatinya merupakan salah satu sosok krusial Milan dalam beberapa musim terakhir. Akan tetapi musim lalu, ia tak banyak memberikan kontribusi bagi tim lantaran minimnya jatah waktu bermain yang ia dapatkan yang sebagaimana disebutkan sebelumnya. Selain karena masalah cedera, juga lantaran faktor Leo.